Jadi rewang untuk sambil nonton TV. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Awal menjalankan bisnis ini apa nih? Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami. Dan untuk awal sampai dengan saat ini, menu yang dihadirkan. Hai tetangga. Bayu, jogging juga? Iya, kamu sendirian? Sama mama. Tuh, di taman ujung. Ada yang mau aku sampein sama kamu. Apaan? Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin. Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah. Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan? Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis. Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua. Vina, kita pulang yuk. Tante. Hai Bayu. Salim dulu tuh. Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya. Iya tuh. Aku selalu salah tingkah saat tidak Bahannya premium dan Inspirasi. Palembang ini Mbak Rina juga sudah membawa beberapa sampel produknya ya. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku,
Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmu lah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu. Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya, Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya. yang ini malah merugikan orang lain. Mang, tadi aku makan tempe 3 ya. Oh iya deh. Padahal 5. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri. Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985 pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin. Semakin cantik. Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah. Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan. Jadi gimana dong? Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah. Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan. Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang. Warna merah melambangkan apa? Beranilah. Kalau putih? Ya pasti suci. Nah, kalau warna ungu? Sorry, warna janda kan? Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita.
Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Biasa kalau buat upload konten, Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying. Hai, kali ini aku apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek. Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu. Mulai caper. Komen lagi ah. Sana nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu nggak ada lagi di dunia ini. Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi. Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku. Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying. Setelah itu pasti banjir order nih biasanya. Kalau momen lebaran itu paling sibuk Mbak Rina dan juga teman-teman lain yang ada di Rins Cake ini paling banyak pesanan apa nih? Kue kering sih. Kue kering. Brownies kukus juga. Kalau buat kue kering yang ada di Rins Cake ini biasanya kalau buat lebaran kayak kue-kue jadul ada juga nggak? Kayak kue satu, kue sangke, apalagi itu kue lama tuh, putri salju atau yang nastar begitu. Iya, ada semua. Ada semua gitu. Oh, jadi memang pinter sekali ya buat menyajikan menu-menu pilihannya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Rina juga nih sebagai owner, majunya suatu usaha itu bagaimana untuk mempertahankannya, Mbak? Ya dari kita sendiri sih harus semangat, harus Pasti. Apa? Kalau sudah hobi tadi kan nggak pantang menyerah. Oke, selain itu ada nggak lebih lebih spesifikasinya lagi kayak menjaga kualitas produknya? Ya itu nomor satu sih kalau itu. Ini penting juga nih buat pendengar kita yang pengen tahu dari langsung ownernya Rins Cake menjaga kualitas produk itu biasanya Mbak Rina dengan cara apa tuh? Nggak mengganti ini merek yang bahan-bahannya kita beli. Oh begitu. Jadi kalau memang sudah pakai premium, ya lebih baik menaikkan harga daripada mengganti bahan. Oh begitu. Ada pengalaman mungkin? Ya pernah sih, kan konsumen mau taunya murah. Coba-coba diganti yang lain. Ternyata lain rasanya. Oh beda ya. Karena kan kita tahu harga sembako ini naik turun begitu ya. Tapi ketika memutuskan untuk menaikkan harga dari yang semulanya harga A tiba-tiba menjadi harga B, respon dari pembeli apa tuh? Ya macam-macam, ada yang tetap jadi langganan, ada yang mundur. Karena balik-balik ke konsumennya juga ya, mungkin mereka terbatasnya jangkauan untuk membeli begitu. Baik. Dan kalau biasanya buat kendala, biasanya dalam proses produksi dulu nih kita pengen tahu kendala yang sering dihadapi oleh Mbak Rina dan juga teman-teman lain apa tuh biasanya? Kendalanya waktu sih mungkin. Oh waktu. Kadang kan ada anak kecil. Oh udah berkeluarga juga Mbak ya. Ini penting sekali nih waktu ya. Antara perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga, termasuk sebagai pebisnis juga. Manajemen waktunya bagaimana nih Mbak Rina biasanya mengaturnya begitu? Biasanya pokoknya kerjaan rumah harus selesai duluan. Jadi hati tuh tenang ngerjain pesanan. Oke. Jadi memang utama tuh keluarga dulu ya.
masak udah, buat suami, buat anak, anak udah mandi juga ya, udah aman, baru ke bisnis. Biasa kalau dimulai kesibukan pengolahan bisnis ini dari jam berapa nih biasanya Mbak Rina? Dari kita ambil waktu pas anak Oh jadi les, pinter-pinter ya. pas anak lagi sekolah, pas les gitu. Pernah ada suatu momen tiba-tiba orderan banyak, tapi keluarga juga harus diurus juga nih, bagaimana tuh pada saat itu menghadapinya? Tetap bisa ya. Karena memang udah hobi ya. Jadi semuanya akan bisa dijalankan. Oke, baik. Dan kita pengen tahu juga sejauh ini peran atau support dari suami itu bagaimana nih Mbak sejauh ini? Alhamdulillah baik, mendukung. Mendukung ya, karena memang ini membantu perekonomian keluarga juga ya. Apalagi Mbak Rina memang basicnya hobi masak. Jadi masaknya bisa di rumah ya, nggak perlu harus keluar. Karena memang ini bisnisnya bisnis online ya. Ada rencana buat nanti membuka store? Iya, pastinya. Pasti itu ya. impian semua bakery. Itu targetnya kapan nih? Ya, secepatnya doain ya. aja. Mudah-mudahan ini kita akan doakan nih supaya Rins Cake ini bakal ada store. Jadi buat yang pengen datang bisa langsung ke situ. Nah, untuk selama ini penjualannya bagaimana nih Mbak untuk pangsa pasarnya? Apakah stabil? Ada kalanya juga naik, ada kalanya juga turun atau bagaimana? Kalau kita sistem PO. Oh PO. Jadi ada pesanan baru kita siapin gitu. Biasanya kalau buat PO itu berapa lama ya? Hamin berapa tuh? Hamin 1. Oh jadi 24 jam udah bisa disiapin gitu. Yang paling ribet menyiapkan menu apa nih Mbak biasanya? Enggak sih, kalau sudah hobi. Oh iya ya, sebenarnya akan menjadi lebih gampang. Malah kalau nggak ada yang pesan tuh kita sedih. Galau ya. Pengen berbuatan terus. Untuk saat ini paling banyak yang order apa nih untuk minggu-minggu ini? Bolu ulang tahun, cake ulang tahun. Oh, cake ulang tahun itu tadi karena banyak yang ulang tahun gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Manci-Pici dulur-dulur dimanapun berada, dan kaki kita bakal tanya banyak-banyak lagi ke Mbak Rina Luciana ini sebagai owner dari Rins Cakery. Tapi sebelum kita bakal lanjutkan, kita bakal menyimak beberapa informasi anak lewat berikut ini. Tetap di sini bersama kami di Loka Kito, obrolan UMKM Pro 4 FM Palembang. Bu, Bu, kenalin, ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih? Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh, kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, itu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. Esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun.
Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Bincang dulur-dulur dimanapun Pak, dan kita masih bersama dengan Mbak Rina Luciana ini dari owners Rins Kekri Palembang, dan kita tadi sudah sedikit banyak ya menggali bagaimana sepak terjangnya dalam mengelola bisnis ini. Dan kita pengen kepo lagi nih Mbak, kita pengen tahu bagaimana dari Rins Kekri ini mendapatkan bahan baku nih. Nah, untuk proses pembuatannya, karena tadi kan kita tahu bahwa untuk pembuatan cake atau kue-kue ini ada tempat khusus atau ada kayak apa ya, kerjasama langsung dengan penyetok kayak itu Mbak? Indah ya? Langsung apa? Ke tokonya langsung. Oh, jadi tidak ada penyetok khusus ya? Datang ke toko. Boleh rekomendasi kawasan mana untuk di Palembang ini yang punya apa ya, bahan-bahan lengkap lah istilahnya, walaupun kita tidak menyebutkan merek tokonya ya? Kalau karena terdekat yaitu ya kami belinya di situ. Oh, di mana tuh? Kawasan 26 Ilir? 14 Ilir. 14 Ilir. Oh, di situ, di Jalan Sano ya. Jadi memang kebetulan lokasi dapurnya Rins Kekri ini di kawasan situ juga dekatnya. Baik. Dan untuk apa namanya itu, ada enggak sih Mbak untuk apa bahan-bahan ini yang di stok? Kayak telur kayaknya mungkin enggak mungkin ya di stok ya. Telur juga. Oh, pernah di stok juga. Paling yang penting coklat-coklat itu. Kalau buat coklat-coklat ini ketahanannya berapa lama tuh? Coklat yang belum diolah. Yang belum diolah. Lama sih, bisa sebulan 2 bulan. Oh, cukup lama juga ya. Boleh dong dikasih trik sama pendengar kita cara Mbak Rina selama ini menyimpan bahan-bahan yang di stok itu supaya awet? Penyimpanannya kalau belum dibuka ya di suhu ruang. Kalau sudah dibuka, kalau sekiranya lama di kulkas, tapi kebetulan nggak sampai lama sih nyimpan. Oh iya, pasti karena memang terpakai. pesanan banyak ya. Tapi seenggaknya buat yang mau mulai belajar, jadi buat yang belum dibuka itu bisa tahan di suhu ruangan sampai dengan 1-2 bulan ya. Lama itu. Oh, cukup lama. Sesuai kadaluarsa di kemasan. Oh, lama juga kalau ya. sudah dibuka di kedap
di Udah wadah cukup. kedap udara atau di kulkas. Tapi yang paling rentan cepat sekali rusak tuh bahan kue ini apa aja nih Mbak biasanya? Paling Kayak telur ya? telur Sama apa lagi nggak ada? sama SP. Oh SP juga ada ya, cepet sekali itu buat untuk daya tahannya begitu. Dan kalau dari Rins Cakery ini ada nggak menggunakan bahan-bahan organik atau lokal dalam pembuatannya? Apa ya? Organik tuh kayak semacam bahan-bahan kayak dipadu-padankan dengan Misalkan tanaman begitu atau sayuran begitu. belum ada. Belum ada ya, karena memang ini fokusnya ke kue ya. Jadi kue belum ada menyentuh bahan ke arah sana tuh, kecuali dengan lauk pauk ya mungkin ya. Oke, baik. Dan untuk teknik pembuatan cookies, apa yang paling seru nih dari Mbak Rina selama menjalani tugasnya sebagai owner yang digunakan pada saat proses pembuatan cookies? Tekniknya yang paling seru, yang walaupun ini ribet tapi kayaknya asik nih begitu. Ya kayak ini sih bentuk-bentuk kue pisang gitu. Ini kan kalau bentuknya masih manualnya Mbak, membentuknya? Iya manual. Biasanya kalau buat ukurannya sampai hampir sama semua itu bagaimana tuh? Udah ada feeling ya? Iya ada insting. Insting aja yang dipakai ya. Dan kalau buat pembuatan kue ini untuk sampai dengan saat ini belum ada ya yang menggunakan mesin atau udah ada? Paling mixer. Mixer aja ya, yang umum biasa digunakan begitu. Dan kalau proses yang lain nih, pernah nggak ada kegagalan nih dalam proses pembuatan, tiba-tiba lagi asik ngadon, ada tetangga atau keluarga datang ngajak ngomong, lupa. Pernah nggak sih ada pengalaman seperti itu? Pernah sih. Ada ya? Pernah. Bagaimana nih keseruan atau ceritanya pada saat itu? Bukan karena diajak ngobrol sih, ya gara-gara SP tadi. Oh, SP-nya. SP itu sudah nggak bagus ternyata, jadi kuenya juga ikut nggak bagus. Oke, jadi pengaruhnya sangat signifikan sekali ya untuk SP itu tadi. Dan kalau kita ke teknik pembuatan tadi udah ya sedikit. Untuk pengemasannya biasanya bagaimana nih Mbak? Kalau untuk kue kering nunggu dingin dulu. Semuanya sama ya? Tunggu dingin, baru dikemas. Kenapa tuh kalau dalam kondisi yang masih hangat langsung kita kemas itu efeknya bagaimana? Kalau untuk kue ini takutnya jamuran. Kalau crispy ini nanti ngelempem nih. Oh begitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Jangan sampai kita tuh hal yang sepele tapi bisa berakibat merusak ini tadi ya, baik itu dari rasanya, tampilannya, kualitasnya juga pasti di situ. Nah ini kalau buat ketahanan masing-masing kue ini expired lah ya, kalau kita awamnya menyebut itu berapa lama nih Mbak? Bisa sebulan setengah, bisa 2 bulan. Sebulan sampai 2 bulan. Yang sebulan yang mana nih? Sebulan setengah? Yang ini sebulan, ini bisa 2 bulan. Oh bisa 2 bulan, lumayan lama juga itu ya. Itu sama-sama ya di suhu ruangan semua? Oke. Nah kalau buat kayak cake itu daya tahannya nggak lama ya untuk? Kalau cake 2 hari 3 hari, ke brownies kukus kan? Itu 2 hari 3 hari udah mulai rasanya tuh beda ya. Tapi kalaupun dipaksa masuk ke freezer tetap tahan lama kalau di freezer. Tahan lama. Tapi tidak ada pengeringan ya di situ. Karena kan biasanya kayak kue-kue tuh dibungkus pakai plastik. Oh gitu. Dibungkusnya itu di dalam wadah atau dibungkus kayak kita masuk ke kresek begitu? Kayak plastik itu apa? Pres itu. Oh, yang presan itu, yang pakai tutup yang diangetin gitu ya, begitu. Nah kalau sejauh ini Mbak Rina untuk proses pembuatannya dibantu berapa tim nih? Atau tangan sendiri yang langsung mengolahnya? Dibantu anak, ada anak gadis. Jadi kayak lebih memanfaatkan keluarga dulu ya. Cukup dengan anak aja untuk proses pembuatannya. Dan untuk menciptakan suatu menu ini proses pembuatannya lagi berapa lama memakan waktu? Maksudnya? Ini kayak kita buat brownies kering ini kan. Proses pembuatannya berapa lama? Ini 25 menit manggangnya. Kalau prepare-nya paling setengah jam. Jadi ini dibentuk brownies dulu ya. Udah jadi brownies. Enggak sih, langsung adonan itu terus di kertas, kertas roti.
Oke, di kertas roti itu langsung. Jadi nggak ekspektasi saya tuh udah berbentuk brownies, diiris tipis nggak ya? Adonan tuh diratain gitu di kertas roti. Oh begitu. Ini yang perlu kita ketahui juga ya. Nah kalau buat yang kue apa nih tadi yang pisang ini, banana cookies ini, berapa lama proses pembuatannya? Ini kayaknya lumayan cukup ribet juga ya. Kalau buatnya sedikit ya cepet, kalau jumlah banyak ya lama. Kayak biasanya kita prosesnya adonan dulu ya. Sama sih kayak ini prosesnya. Diadon dulu. Lamanya. Kemudian ini pakai proses kertas itu juga, kertas kue tadi juga? Enggak, langsung loyang. Oh langsung loyang. Tapi kalau udah berbentuk kayak gini bagaimana tuh? Dibentuk dulu masuk loyang atau? Dibentuk dulu, taruh di loyang. Oh, jadi kayak mak-mak kita zaman dulu bikin kue lebaran begitu ya? Terus tunggu dingin dulu baru cemplungin di coklat pisang tadi. Oke, jadi berwarna kuning ini tadi ya. Nah, ini kan kita mau lebaran juga nggak lama lagi ya, karena kita bakal insya Allah menyambut bulan Ramadan juga yang tinggal hitungan bulan lagi. Biasanya kalau mensiasati banyaknya order yang nanti masuk itu, Mbak Rina kiatnya apa tuh? Paling dicicil buatnya. Biasa kan kalau buat lebaran tuh kompakan yang ngambilnya itu. Bagaimana tuh tiba-tiba sebanyak itu? Kan awet, jadi sehari tuh buat berapa toples dulu gitu. Itu. Ini kan banyak sekali ibu-ibu tuh pakai sistem arisan buat lebaran. Ada nggak sih yang kayak gitu di Rins Caker ini, kayak yang dari luar mengontak Mbak Rina sebagai owner untuk kerjasama pembuatan arisan kue? Iya, ini baru sih. Kawan tuh baru tahu kalau malah kalau buat kue kering tuh baru tahu dia. Oh jadi ada arisannya juga. Ini yang awam untuk arisannya itu semuanya langsung dapat atau satu tahun nggak mungkin ya kalau satu tahun ya. Karena kan biasanya arisan tuh yang dapatnya satu-satu. Setahun tuh mungkin macam-macam dia, bukan kue baik. Jadi jumlah peserta arisannya 10 ke 10 itu langsung dapat ya. Dan proses pengumpulannya biasanya setiap bulan. Oh begitu. Dan efektif nggak itu Mbak untuk sebagai jalur baru dalam proses pemasaran begitu? Iya sih, membantu. Membantu juga ya. Target juga bisa meningkat. Dari mulut ke mulut kan, ibu-ibu itu. Kalau tim yang lain selain anak tadi, yang membantu untuk jalannya bisnis ini, ada nggak kayak yang membuat player atau yang membuat kontennya tadi, ada nggak? Atau langsung dari tangan Mbak Rinanya yang turun tangan untuk menyelesaikan itu semua? Saya sendiri. Wah, jadi banyak sekali yang dipikirkan ya. Bagaimana adonan, bagaimana menentukan harga juga, karena sembako sering naik turun juga, termasuk mendesain ini juga Mbak Rinanya langsung ya. Inspirasinya buat terciptanya packaging ini bagaimana nih Mbak? Mengambil yang simple atau memang ini tampilan yang sangat autentik lah begitu? Kan biar kelihatan sih isinya. Kita ambil yang bening ya, ditempel dengan label. Tapi nanti diganti yang itu, kemasan yang tertutup itu. Oh iya, kalau buat kemasan brownies kering ini ada berapa varian gitu buat kemasannya? Tergantung berat. Ada yang 50 gram, ada yang 100 gram. Tapi semuanya sama ya dalam sama. Kemasan bening begini ya. Oke, termasuk juga buat banana cookies ini. Tergantung dari konsumen yang masuk nih. Oke, baik. Dan apalagi ya yang saya pengen tahu untuk target ke depan nih sebagai penggiat UMKM. Mbak Rina biasanya memasang target 2025 ini apa? Ya, doanya ya semoga semakin banyak konsumen. Bisa nitip di toko-toko. Oh ada juga ya? Kan sudah ada izin PIRT. Oke. Oh iya, saya lupa nanyain buat label halal dan lain sebagainya. Ini saya sempat lihat sekilas tadi itu udah ada nomor IRT-nya juga ya. Selain itu apalagi Mbak yang dalam proses yang nanti akan diselesaikan buat izinnya? Itu sih sudah lengkap. Udah lumayan ya. Yang belum tuh BPOM. Kalau BPOM tuh harus terpisah dapurnya dari rumah. Oke, dan itu masih dalam proses juga ya mungkin ya, akan disiapkan di situ. Oh, jadi untuk sementara ini dapurnya masih di rumah ya? Masih gabung sama di rumah. Tapi kita yakin mudah-mudahan 1-2 tahun lagi akan punya
dapur khusus nih. Amin. Untuk produksinya nanti ya, sama store tadi juga nih menjadi harapan kita bersama. Dan kemudian kalau buat apa namanya itu, tadi kan disampaikan oleh Mbak Rina kerjasama juga dengan outlet, beberapa outlet besar yang ada di Palembang ini, kayak di Swalayan ada? Belum. Lebih kemana nih Mbak outletnya? Kayak teman yang sudah ada toko. Oh begitu. Udah berapa outlet nih yang sudah di apa nih kita sebutnya dipasok? Baru satu ya, tapi mudah-mudahan akan berkembang nantinya. Dan kalau untuk proses pemesanan, ada yang pengen pesen, ini kita kemana nih buat calon pembeli? Ada nomor WA-nya, ada IG-nya. Jadi semuanya bisa lihat di Instagram, apa itu namanya? Samarin's Kekri. Semuanya sama ya. Jadi tulisannya pasti udah tahu semua ya. Kekri, jadi pakai C, jangan salah macam C ya, bukan pakai K. Dan kalau buat apa namanya itu target tadi juga udah disampaikan. Dan kemudian buat promosi nih, selain di sosmed, biasanya kan kalau owner itu ada kayak beli 1 dapat 3. Oh itu kebanyakan ya. Biasa kalau promosi khusus itu ada nggak? 12 atau 1 gitu. Paling dikasih diskon. Diskon aja ya. Jadi diskonnya makin banyak yang beli. Misalnya beli 10 gratis 1. Oh gitu. ada. Itu rutin atau ada waktu khusus nih? Ya ada waktu khusus. Ada waktu khususnya ya untuk pemesanan atau promosinya itu tadi, diskonnya itu tadi yang diterapkan atau diberikan ke konsumen begitu. Nah kita kalau ke cooking lagi ya, cooking tadi kan memang hobi masak. Resepnya juga ini trial itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Rina. Kemudian kalau buat pemasarannya nih Mbak, promosinya tadi beda kan, kalau promosi ini langsung khusus, kalau pemasaran ini Mbak Rina langsung jemput bolaka atau memang fokusnya kepada outlet tadi walaupun baru 1 dan juga tetap fokusnya ke sosmed aja gitu untuk pemasarannya? Yang order tuh kalau di luar outlet tuh ada. Ada ya. Ibu-ibu itu ngambil sendiri ke rumah. Dan itu rutin juga. Jumlah pelanggan untuk saat ini ada berapa nih? Lumayan juga ya. Lumayan. Karena kalau nggak ada pelanggan nggak mungkin sampai bertahan 3 tahun ya nyamper ya. Oke baik. Nah ini kita sebagai sharing sedikit mengenai pandangan Mbak Rina juga nih ketika ada komplain. Kan biasa nih kita kalau dalam berbisnis ini ada saja kerikil ya, kecil besar itu pasti kita ketemu. Tapi kalau buat Mbak Rina sebagai edukasi juga atau sebagai sharing juga kepada pendengar kita ketika kita menemukan kendala dalam suatu komplain dari pelanggan, menyikapinya seperti apa tuh biasanya? Harus tetap percaya diri karena kalau banyak dari banyaknya cuman berapa orang paling yang komen kan, mungkin dia bukan target pasar kita gitu aja. Jadi kita tetap menyemangati diri sendiri ya. Ya udah dia komplain mungkin ada. Bukan selera dia, bukan. Tapi kalau penyampaiannya bagaimana nih Mbak? Minta maaf dulu kah atau langsung fokus yang dikomplain tuh apa? Ya mungkin minta maaf dulu. Minta maaf dulu ya sebagai attitude kita juga ya. Ketika udah minta maaf ada komunikasi, oh ternyata komplainnya di sini nih apa begitu, langsung ditindaklanjuti bagaimana solusinya kita sampaikan begitu ya. Kalaupun memang dia bisa menerima itu sebagai apa ya, sebagai jalan untuk membangun bisnis kita supaya tetap maju, itu akan menjadi sesuatu yang kita butuhkan juga gitu Mbak ya. Karena komplain itu bisa menjadikan kita lebih maju lagi nih. Iya sih. Jadi tahu di mana salahnya. Itu kita lebih teliti lagi. Dan kalau buat kayak komunitas UMKM, apakah Rins Kekri ini dan juga Mbak Rina Luciana sebagai owner ikutan juga nih dalam satu perkumpulan komunitas begitu? Iya ada sih, GPHAM sama BUMN juga gabung. Oh, jadi ada 2 komunitas yang diikuti. Kenapa nih Mbak alasan untuk bergabung dalam satu wadah komunitas UMKM? Saling dapat ilmu sih sesama UMKM. Dan biasanya ada program pelatihan juga ya. Ada juga program pemerintah juga yang memberi bantuan dan lain sebagainya. Nah mengenai program pemerintah sejauh ini ada nggak yang udah dirasain langsung
dari Rins Kekri nih kayak belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau buat harapannya bagaimana? Harapannya kepada pemerintah supaya bisa tersentuh nih langsung. Ya nggak tahu ya, kita soalnya banyak UMKM tuh, jadi pasrah aja sih. Paling kalau mungkin, rezeki nggak kemana. Itu ya paling nggak kalau ada kayak dibentuk suatu festival oleh pemerintah kita ya, diberikan space untuk kita penggiat UMKM ini bisa minimal apa ya, buka stand di situ, branding juga kita dapat, dan kita juga bisa promosi juga, bisa jualan juga di situ ya. Untuk festival jajanan apakah aktif juga nih Mbak buat ikutan? Iya, kadang kalau kawan ngajak ikut. Kalau bentrok pas nggak bisa ya nggak bisa. Jadi dilihatin kondisinya dulu ya, mengingat memang tugasnya ini banyak nih. Selain sebagai owner, ini juga sebagai ibu dan juga istri di rumah ya. Itu yang paling penting. Dan kalau buat Mbak Rina juga nih, penanamannya terhadap anak-anak, kan tadi disampaikan bahwa ada anak gadisnya juga yang membantu untuk proses pembuatan. Biasanya kan anak-anak muda itu paling males nih, apalagi yang cewek kan. Di usia itu harus belajar masuk ke dapur, memberikan pemahamannya bagaimana nih Mbak sebagai seorang ibu juga? Ya harus rajin lah, namanya perempuan tuh. Iya, biarpun punya pendidikan tinggi harus tetap bisa masak ya. Harus tetap bisa masak. Tapi alhamdulillah anak di rumah menerima itu ya, sampai akhirnya bisa membantu juga. Kalau suami itu biasanya dalam bisnis ini supportnya itu kayak apa nih? Kayak pengantaran atau menyiapkan hal lain gitu? Paling nganter-nganter pas ada pelatihan. Oke. Jadi sinerginya tetap terjalin ya antara suami, anak, dan juga Mbak Rina sebagai ownernya juga di sini ya. Oke, baik. Dan kalau buat pendengar kita lagi nih, boleh dong disampaikan ke pendengar kita semangatnya Mbak Rina dalam menjalankan bisnis itu seperti apa nih? Ya biarpun kita emak-emak ya. Jadi tetap harus semangat karena hobi tuh jangan disimpan. Kayak kata orang tuh, sesuatu hal yang paling asik itu adalah ketika hobi yang dibayar. Bener. Sama kayak Mbak Rina hobi masak ya, bisa menciptakan Rins Kekri ini kan sesuatu yang luar biasa juga ya. Dan tetap fokus mungkin salah satunya juga nih Mbak ya. Bagaimana supaya bisnis kita bisa berkembang, kita nggak perlu untuk mendengarkan kiri kanan yang tidak membangun, tapi kalau memang kritikannya itu bisa membangun atau bisik-bisikan dari luar itu bisa membangun, itu akan menjadi sesuatu yang baik juga ya buat jalannya usaha kita. Sama termasuk tadi ya semangatnya. Menjaga semangat ini tidak gampang nih ya. Kalau buat Mbak Rina menjaga semangat dalam berbisnis ini seperti apa nih selama ini? Ya pengen punya store tadi. Iya. Jadi walaupun capek, tetap ada impian ya. Iya, ada impian. Oh iya, capeknya ini nanti insya Allah akan berbuah di kemudian hari begitu. Ya itu tadi hasilnya ditabung-tabung, insya Allah akan berkembang usahanya. Ada impian juga akan menambah menu baru lagi nih Mbak? Iya pasti. Untuk menu saat ini di Rins Kekri ada menu apa aja nih? Kue kering tadi. Banyak sih. Bolu-bolu kukus itu. Bolu kukusnya ada berapa macam? Ada yang pandan, ada yang red velvet. Kalau yang jadul-jadul ada? Marmer. Oh, ada juga ya. Kalau cake jadul kan lagi lumayan naik daun nih sekarang. Ada juga ya? Iya, marmer cake. Dan buat ukuran yang paling paling mini mungkin. Ukuran berapa nih Mbak loyangnya? Kalau kue ulang tahun ada yang ukuran 10. Ada ya? Ada. 10 cm ada. Yang paling gede berapa tuh? 22. Oh, lumayan gede juga tuh ya. Jadi bisa bayar request juga ya? Bisa. Jadi requestnya bisa, nanti tinggal kirim foto mungkin di situ ya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan tidak terasa ini kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita nih Mbak, karena udah 53 menit belangka dari jam 11 siang. Mungkin sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan buat pendengar kita atau buat pihak-pihak terkait juga? Ya, untuk perempuan di luar sana harus tetap semangat. Oke. Mumpung masih muda kan. Jadi bangun hobi. Itu
punya hobi, punya kesempatan, harus dikembangkan. Harus dikembangkan ya maksudnya. Jadi usia itu cuma angka ya Mbak ya. Kalau yang namanya kita niat itu bisa siapa saja. Yang tua-tua aja sukses, masa kita kalah yang muda. Kayak Cimehong ya. Itu kan lagi viral sekali tuh. Jadi kita tetap fokus menjalankan bisnis, tetap semangat dan juga tetap memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu Mbak ya. Oke baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Mbak ya. Luar biasa sekali nih, kita udah bincang-bincang selama kurang lebih 60 menit ke belakang bersama dengan Mbak Rina Luciana ini sebagai owner Rains Cakery. Pokoknya kita doain selalu Mbak ya. Mudah-mudahan Rains Cakery ini akan terus berkembang dan juga semakin banyak konsumennya juga, pelanggannya juga semakin banyak, dan nanti pada saat momen lebaran ini akan bisa memuaskan konsumen-konsumen yang sudah siap-siap membeli produknya nanti ya. Amin. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada kita harus berpisah. Terima kasih atas minat dengarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kulo Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.